Pemerintah terus menggenjot program vaksinasi dengan memperluas cakupan sasaran vaksinasi masyarakat Indonesia guna menekan penyebaran COVID-19. Percepatan dan jumlah masyarakat yang berhasil divaksin pun meningkat signifikan hingga mendapat apresiasi Badan Kesehatan Dunia (WHO). Indonesia menempati peringkat 4 dunia dalam hal total warga yang berhasil divaksin, di bawah India di urutan pertama, Amerika Serikat di peringkat 2 dan peringkat 3 Brazil. Puluhan juta jenis vaksin terus didatangkan ke Indonesia melalui kerjasama G2G, kerjasama bilateral maupun hibah. Sejumlah komitmen diperoleh Indonesia dari negara sahabat untuk mengirimkan vaksin. Saat ini terdapat 6 merek vaksin yang tersedia di Indonesia, yaitu Sinovac, vaksin COVID Bio Farma, AstraZeneca, Moderna, Sinopharm, dan Pfizer. Vaksin corona diberikan 2 dosis dengan jeda waktu tertentu tergantung jenis dan merek vaksin yang digunakan untuk pembentukan antibodi. Pemerintah menegaskan soal keamanan dan efektivitas vaksin COVID-19 di Indonesia dan seluruh merek vaksin COVID-19, mulai dari CoronaVac, Moderna, hingga Pfizer dipastikan aman dan berkhasiat. Untuk itu diimbau masyarakat tidak pilih-pilih vaksin. Seiring dengan semakin banyaknya pasokan vaksin yang berdatangan, bahkan berpeluang bertambah jenis ke depannya, pemerintah menjamin bahwa setiap jenis vaksin yang ada sama-sama efektif. Perbedaan angka efektivitas vaksin atau kemampuan untuk membentuk kekebalan tubuh antara satu vaksin dengan vaksin lainnya bukanlah hal yang harus dikhawatirkan. Semua vaksin saat ini ada di Indonesia sudah melalui kajian dari BPOM dan mendapatkan persetujuan BPOM untuk dipakai. Menunda vaksinasi dapat membahayakan diri dan orang lain, terlebih saat ini COVID-19 dapat menyebabkan risiko sakit berat pada orang yang belum divaksin. Tim Liputan Berita 1. Pemerintah telah memastikan semua vaksin COVID-19 yang ada di Indonesia sangat efektif melawan virus COVID-19. Hingga masyarakat diimbau tidak perlu pilih-pilih vaksin tertentu atau menunda hingga mendapatkan vaksin yang diinginkan. Dan untuk membahasnya, kita telah terhubung dengan juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi. Selamat sore, Dr. Nadia. Selamat sore, Mas Cika. Sehat ya, Dok? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Kita semua Dr. sehat Nadia, ya. Oke, ini kalau kita bicara vaksin, ini tidak hanya pemerintah terus ya mendatangkan vaksin, tapi tidak hanya dari jumlahnya, tapi jenisnya. Nah ini masyarakat juga akhirnya ada yang pilih-pilih. Saya maunya vaksin A, B, C karena alasan A, B, C dan seterusnya begitu. Apa menurut Anda yang membuat hal seperti ini bisa terjadi, Dok? Ya, tentunya pertama adalah edukasi ya, mungkin sosialisasi tentang jenis-jenis vaksin ini, bahwa vaksin ini sebenarnya sama saja, karena pada prinsipnya vaksin itu dibuat spesifik untuk mengatasi sebuah satu jenis penyakit. Jadi nggak ada vaksin yang kemudian disuntikan bisa untuk mengobati 2 atau 3 jenis penyakit. Jadi kalau namanya vaksin COVID-19, pasti tujuannya adalah untuk melawan virus COVID-19. Nah, yang membedakan dari vaksin itu hanya cara pembuatannya saja. Jadi kita tahu ada berbagai cara ya, karena pada waktu kita mengalami pandemi COVID-19, para ilmuwan itu berusaha untuk segera menemukan vaksin secepat mungkin, lakukan upaya menangani pandemi COVID-19. Nah, tentunya kita tahu vaksin itu ada yang dari vaksin virus yang sudah dimatikan, ada dari materi genetiknya, ada bagian daripada virus, ada bagian protein. Tapi prinsipnya kembali lagi, semua vaksin itu sama saja. Jadi vaksin itu sebenarnya yang diberikan kepada kita itu adalah pelatihnya, Mas Cika. Ya. Jadi bagaimana kemudian antigen virus yang sudah dimatikan tadi disuntikan kepada kita untuk kemudian melatih tubuh kita untuk membentuk suatu tentara pertahanan yang kita sebut sebagai antibodi, sekaligus juga sel-sel pengingat atau sel memori yang nanti kalau ada musuh sebenarnya yang datang menyerang, itu mereka sudah siap dan sudah ada tentara yang akan segera menetralisir antigen-antigen tadi. Jadi makanya kita nggak perlu pilih-pilih vaksin, karena vaksin itu pada prinsipnya sama, yang dikirim itu adalah pelatihnya. Tergantung juga yang dilatih ya, kalau dilatihnya kekuatannya optimal, kondisi kesehatannya baik, pasti efek proteksinya juga akan sama baiknya. Oke, kalau tidak jauh berbeda atau bahkan sama aja, kalau misalnya metodenya mix vaksin begitu,
satu memakai vaksin A dan satu memakai vaksin B misalnya, hal itu diperbolehkan atau tidak, Dok? Ya, sampai saat ini tentunya dari hasil uji klinis ya, karena kita dalam melakukan pemberian vaksinasi, apalagi vaksinasi secara massal, itu harus betul-betul memastikan keamanan dan manfaatnya. Nah, dari hasil uji klinis sampai saat ini itu dosis pertama dan dosis kedua adalah menggunakan vaksin yang sama. Jadi jangan dulu kita untuk khususnya kalau di luar dari kondisi darurat ya, berbeda dengan yang kita putuskan untuk tenaga kesehatan, karena tenaga kesehatan adalah kondisi darurat yang kemarin kita hadapi. Maka untuk menjamin keamanan dan keselamatan tentunya kita mengikuti apa yang sudah menjadi hasil di uji klinis dan yang sudah dipublikasikan di berbagai jurnal-jurnal ilmiah. Oke. Apa dampaknya, Dok, kalau misalnya kita melakukan mix vaksin tadi? Yang pertama adalah tentunya setiap vaksin ini beda rentang penyuntikan dosisnya ya. Ada yang 28 hari, ada 21 hari, ada yang 2-3 bulan ya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah tentunya kita mengetahui walaupun efek samping daripada vaksin itu cenderung sama, tapi tentunya kalau kemudian dua jenis vaksin itu dicampur, kita tidak tahu efek samping mana yang lebih berperan, yang pertama atau yang kedua. Dan yang ketiga tadi karena uji klinisnya belum ada, kita tidak tahu apakah betul dengan mix and match daripada dua jenis vaksin yang berbeda akan menimbulkan titer antibodi yang kita harapkan. Dan yang keempat adalah kita tidak tahu juga berapa lama nanti titer antibodi yang misalnya ditimbulkan dengan campuran dosis pertama, dosis kedua ini akan bertahan. Karena yang selama ini yang dilakukan monitoring adalah tentunya dosis yang pertama dan dosis kedua yang sama. Dok, yang salah satu yang memicu saya mau pakai vaksin A dan B dan C tadi adalah efek. Nah, ada yang efeknya mungkin dia jadi pusing atau dengan efek-efek lainnya. Nah, sebetulnya yang normalnya terjadi, apakah vaksin COVID-19 ini secara efek akan sama atau memang berbeda? Atau seperti apa, Dok? Iya, kalau kita berbicara mengenai efek samping itu sebenarnya sangat individual. Jadi kami sampaikan bahwa penyuntikan vaksin tadi kan yang disuntik pelatihnya, ya. Jadi mungkin muridnya ini ada yang sedikit kalau latihannya terlalu agak keras, mungkin sudah kecapean. Jadi itulah yang muncul sebagai efek samping. Tapi ada juga yang mungkin muridnya ini lebih tough ya, lebih kuat. Jadi latihan keras pun tidak dirasakan sebagai salah satu efek samping. Jadi itulah reaksi dari masing-masing individu terhadap efek samping ini berbeda-beda. Walaupun misalnya kita tahu secara umum, misalnya sebagian besar vaksin dengan platform tertentu akan menimbulkan demam atau nyeri atau sakit kepala. Nah, untuk itu pada kasus-kasus yang seperti itu sudah kita sampaikan untuk dibawakan juga obat-obat penurun panas. Nah, kalau ingat ya Mas Cikal, dulu kalau anak bayi suntik DPT itu kan demam ya, dan biasanya dibawakan obat penurun demam kan ya. Nah, ini juga sama pada jenis-jenis vaksin tertentu yang platformnya tertentu itu sudah bisa diketahui bisa menimbulkan misalnya tadi demam, nyeri, dan itu kemudian kita bawakan secara otomatis obat-obat untuk penurun demamnya tadi. Aktivitas mungkin berpengaruh juga ya, Dok. Setelah vaksin mungkin dia langsung beraktivitas tinggi atau dia yang istirahat itu cukup berpengaruh juga. Sebaiknya seperti apa setelah vaksin tadi? Iya, yang pasti kita tetap dapat melakukan pekerjaan rutin kita. Tapi tentunya setelah divaksin kita juga tidak melakukan kegiatan-kegiatan atau aktivitas fisik yang berlebih. Jadi kembali normal melakukan tugas-tugas kita sambil juga tetap misalnya kalau kita rasakan di tempat bekas penyuntikan itu terasa sakit, ya kita jangan angkat barbel gitu ya, Mas Cikal ya, dengan menggunakan lengan seperti itu. Jadi ya aktivitas fisik seperti itu ditunda dulu, karena biasanya 3 hari itu semua keluhan akan hilang dengan sendirinya. Oke, jangan angkat barbel, jangan goes-goes juga ya. Dokter Nadia, ini tadi kan Dokter Nadia menekankan juga edukasi mungkin yang kurang. Edukasi itu kan bisa disampaikan jika ada cara-cara informasi yang cukup efektif dan juga efisien. Seperti apa sih, Dok, supaya edukasi ini bisa betul-betul sampai ke masyarakat? Informasi yang seperti apa yang mungkin bisa dikembangkan lagi nantinya, Dok?
Iya, sebenarnya informasi ini sudah kita sering sampaikan juga ya melalui berbagai media sosial, baik itu Instagram Kementerian Kesehatan ataupun juga melalui Facebook, Twitter dari KPCPEN, dan juga kita memiliki beberapa juru bicara maupun influencer-influencer yang kita ajak ya, termasuk public figure untuk menyampaikan tentang informasi-informasi ini. Tapi memang selain informasi yang terus-menerus kita sampaikan, sumber informasi yang paling mudah untuk terutama masyarakat rural itu adalah puskesmas. Jadi puskesmas masih menjadi tempat dan kader-kader kesehatan bersama juga Satgas COVID-19 itu bisa menjadi sumber untuk informasi tersebut. Di sisi lain tadi kami sampaikan adanya public figure, influencer dan juga berbagai media informasi yang bisa diakses ya di TikTok. Bahkan kita juga sekarang sudah ada media informasi yang bisa di-download ya melalui telepon genggam kita, yaitu di info vaksin. Nah, di sana berbagai macam pertanyaan. Nah, yang paling penting adalah hoax ya, Mas Ikal, karena hoax ini seringkali membuat kita ragu-ragu untuk divaksin karena membaca berita-berita yang mungkin membuat kita takut atau bahkan akhirnya kita ragu-ragu untuk divaksin. Tapi kami selalu ingatkan, hoax itu tidak membantu kita. Hoax itu pada waktu kita tertular, kita sakit, hoax tidak memberikan bantuan apapun. Dan sudah banyak juga testimoni bahwa yang mempercayai hoax tapi kemudian terinfeksi virus COVID-19, kemudian menunda vaksin ya, tidak memberikan proteksi, itu juga diakui bahwa hoax ini sama sekali mengganggu dan membuat keraguan-raguan. Yang pasti kalau kita tidak divaksin, itu kita bukan hanya membahayakan diri kita, kita membahayakan orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang kita sayangi, karena kita bisa menjadi sumber penularan untuk mereka. Oke, terakhir mungkin Dr. Nadia, mungkin boleh dipertegas lagi mengenai saat ini perkembangannya bagaimana mengenai pengadaan serta distribusi vaksin. Apakah memang sudah mulai peningkatan distribusinya ke provinsi-provinsi lain di Indonesia, seperti apa, Dok? Iya, jadi hari ini kita baru saja menerima vaksin Sinovac kembali ya, sebanyak 9,2 juta. Artinya selama bulan Agustus ini sudah 60 juta dosis vaksin yang sudah kita terima dari produsen vaksin di luar negeri. Dan ini sesuai dengan jadwalnya ya, artinya vaksin ini dari kebutuhan 426 juta dosis, kita baru menerima 188 juta dosis, di mana 96 juta dosisnya sudah kita suntikan ya, dan yang saat ini sedang beredar di provinsi, kabupaten kota, dan di fasilitas pelayanan kesehatan itu ada sekitar 20 juta dosis. Nah, ini tentunya akan memenuhi kebutuhan kita untuk penyuntikan di bulan September ya, yang artinya kita juga tahu bahwa kedatangan vaksin ini kan akan dilakukan secara bertahap ya. Sampai saat ini sudah 45 kali kita menerima pengiriman vaksin ya. Dan ini terus akan dilakukan sampai dengan Desember. Bahkan di triwulan terakhir Oktober, November, Desember itu adalah jumlah vaksin terbanyak yang akan kita terima, kurang lebih 80 juta dosis. Hingga tentunya masyarakat tidak perlu khawatir, dan yang paling penting tidak perlu pilih-pilih vaksin. Vaksin yang ada saat ini adalah yang terbaik untuk memberikan perlindungan kepada kita. Karena penting makin kita cepat divaksin, makin banyak orang divaksin, maka kita bisa melawan varian-varian virus COVID-19 dan sekaligus juga bisa mengendalikan virus tadi yang pada akhirnya kita keluar bersama-sama dalam kondisi pandemi COVID-19. Oke, baik Dr. Nadia, terima kasih atas kebersamaan Anda dan juga informasi-informasinya.